Yo guys, balik lagi sama gue Jebrak. Karena gue sekarang jadi YouTuber, akhirnya gue sekarang udah punya mobil dan punya usaha telur di belakang sana. Tapi itu semua hanya mimpi karena sekarang waktunya Inside Vlog lagi. Oke? Kali ini gue bakal bareng Wendy Cagur. Itu salah satu bos lama gue sih sebenarnya. Gue kasih tahu aja ke kalian. Bos lama gue, akhirnya gue bikin video lagi nih sama dia sekarang sama Inside. Gitu gak sih openingnya? Iya. Ya pokoknya hari ini gue bakal bikin vlog sama Wendy Cagur, terutama sama Inside juga dong pastinya. Di sana gue bakal ngobrol-ngobrol, gue bakal tanya-tanya tentang kehidupan dia sehari-hari ini, kenapa sih dia menghilang di dunia sketch gitu. Pokoknya kita lihat aja nanti ya. Gue bakal tanya-tanya apa sama Bang Wendy Cagur. Yang jelas gue mau bertanya sesuatu sama dia, itu penting banget di hidup gue. Anjing. Sekarang mau ngapain? Sekarang kita langsung aja ke rumah Om Wendy. Naik kapan? Naik mobil yang kedua gue ini. Ya. Karena gue suka warna silver, jadi mobil gue dua-duanya silver guys. Sebenarnya tuh gue orang kaya. Cuman itu semua hanya mimpi. Ayo kita langsung aja ke rumahnya Om Wendy. Yo, gue udah nyampe di kediamannya Om Wendy Cagur nih. Ini studionya guys, ternyata studionya nih gue belum pernah sih. Dulu tuh gue ke rumahnya, terus ke tempat brandnya, ke tokonya, tuh itu doang. Ini baru kayaknya. Jadi kita langsung aja masuk dalam. Kita ngobrol-ngobrol. Nah guys, kita langsung aja nih masuk ke rumahnya, ke studionya Om Wendy. Nih di sini ada motor-motornya, kru-krunya Om Wendy. Dulu gue krunya juga. Sebagai ambasador brandnya. Kita langsung aja gerbek. Om Wendy kayak udah siap nih. Nah, ini dia nih. Wih, kawan lama nongol. Lu kalau nggak ada konten nggak nongol ya? Tahuan aja. Sehat Om? Sehat dong Brak, alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi lu ya. Jadi Om Wendy ini dulu bos gua. Kagak bos anjing. Ya, Support iseng gua lah. sempet jadi ridernya untuk brandnya Om Wendy ini di MOS ya Om ya. Sempet ke Bali lah ya kita ya. Sempet ke Bali. Itu gue pertama kali diterbangin ke Bali sama Om Wendy. Gue bersyukur banget. Akhirnya gue nginjek Bali naik pesawat sama Om Wendy. Gokil. Yo. Itu dulu sama di MOS ya Om ya. Di MOS. Septoy juga. Septoy, Hami Pratama juga iya, kan. Sama Hami. Yes. Nah, ada juga W itu brandnya Om Wendy yeah. tuh. W sama Dimos. Nah, sekarang Om Wendy lagi sibuk apa nih Om? Sibuk kayak biasa aja lah. Maksudnya kayak syuting, gitu. persyutingan, dunia persyutingan, YouTube dan televisi. Kebetulan memang tapi alhamdulillah nih pada saat kita ngobrol nih, gua kayak dikasih gift yang luar biasa karena gua dikasih kepercayaan lagi untuk memegang beberapa program baru di stasiun televisi dengan konsep yang asik menurut gue gitu. Jadi ya gue mensyukuri itu sambil gue tetap juga tetap fokus ngejalanin konten YouTube gue yang terutama WCTV yang komedinya karena yang faking shitnya ya sepertinya agak-agak bukan melempem ya, tapi ada beberapa alasan kuat lah kenapa gue lumayan jarang upload di faking shit. Sementara WCTV gue continuous hampir tiap hari gue upload gitu karena ya gue di TV gue sebagai seorang bisa dibilang gue sebagai seorang pelakunya, sebagai seorang pekerjaannya, tapi kalau gue di YouTube kan gue sebagai konseptor sekaligus pelakunya. Jadi ya gue sih mikirnya gue dikasih otak sama Tuhan, harus gue pakai nih Brak gitu. Jadi kalau gue diem dong gue. Jadi Om kalau di YouTube tuh megang semuanya lah ya gitu. Megang semuanya. Gue sebagai orang yang mengkonsep acara, gue sebagai pemainnya juga, gue kadang-kadang juga koordinator penonton juga, gue kadang-kadang yang ngurusin konsumsi juga dibantu sama istri gue, jadi gue pegang semua. Cuma kalau di YouTube kan memang banyak pihak yang terkait nih, artinya ada kru gue, ada penonton bayaran, ada pemain yang mereka juga bisa dibilang ketika syuting konten di gue sebagai pemain tetap ya, dan juga sebagai penonton tetap mereka juga ada
ada uang transport lah dalam tanda kutip yang memang gue sisihkan dari apa yang gue dapat di kerjaan gue di TV gitu. Untuk sementara sih masih subsidi sedang karena belum menghasilkan gitu. Tapi nggak apa-apa, gue seneng gitu. Itu alasan Om kenapa lebih mementingkan lebih mengutamakan YouTube-nya ya? Di satu sisi sekarang ya enggak, kalau dibilang mengutamakan sih enggak juga karena kalau jujur-jujuran ya gue cari uang dari TV, Bro. Ya? Tapi sekarang tuh Om lebih milih nggak sih acara-acara TV yang kayak gimana? Lebih milih lah. Iya, karena gue concernnya ke acara komedi gitu. Karena gue nggak mungkin gue tiba-tiba gue hadir di MMA gitu. Gue nggak mungkin juga hadir di acara apa namanya? Emang Om Wendy banget dah tuh ya. Iya, gue komedi aja gitu. Emang gue dilahirkan untuk sebagai seorang komedian ya. Gue cari uang di situ. Gue bersenang-senang di YouTube. Oh iya. Gitu. Lebih apa ya? Karena Om lebih megang semuanya, jadi kayak Om bisa mengeluarin ide-ide yang Om mau gitu ya. Idealisme gue tuh berjalan di YouTube. Karena kan kalau di YouTube udah nggak ada boundary ya apa-apa tuh gitu. Kalau di TV kan masih ada aturan ini. Yes. Gitu. Kalau di YouTube Om yang buat sendiri. Betul. Kalau di TV gue suatu saat walaupun sekarang misalkan gue lucu, besok-besok dibilang nggak lucu, gue bisa didepak. Tapi kalau di YouTube kan gue nggak mungkin depak. Karena gue yang punya acara. Iya, benar. Gue yang punya tempat juga. Jadi gue bikin bagaimana gue menganalogikannya adalah YouTube adalah ruangan gue untuk berkreasi tanpa batas, dan dimana di situ gue membentuk sebuah acara yang memang mungkin di TV nggak laku, mungkin di TV pasti akan banyak ini itu karena ngomongin TV kan pasti kemauan pasar nih. Kalau di YouTube gue awal-awal sih sempat kepikiran kayak aduh viewer dikit apa gue bungkus nih acara gitu, tapi nggak. Akhirnya gue mikir lagi kalau gue bungkus nih acara, orang-orang yang terlibat di acara gue juga nanti kan akan kehilangan penghasilan. Iya, walaupun ibaratnya ya yang didapat dari gue juga mungkin nggak seberapa gitu, tapi paling nggak kan ya lumayan lah buat di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Tapi sampai ada penonton bayarannya itu berarti lumayan dong. Lumayan untuk biaya produksi lumayan gitu. Cuma ya balik lagi, kalau gue ngikutinnya gue cuma nyari uang di YouTube, gue akan gila, Bro. Tapi akhirnya mindset gue twist, daripada gue mikirin harus ngebungkus acara yang bagus, sebenarnya gue berpikir gimana cari pinggiran, cari kerjaan di TV yang uangnya nanti buat nutupin biaya produksi ini. Dan gue berpikir bahwa rezeki itu nggak cuma masalah uang, rezeki itu adalah ketika gue dikasih sehat, ketika gue dikasih pekerjaan lagi di TV, ketika gue dikasih keluarga yang baik-baik saja, ketika gue tiba-tiba dikasih rezeki anak ketiga, priceless. Itu lebih dari uang dong gitu. Jadi ya alhamdulillah kebahagiaan yang tak ternilai. Tak ternilai gitu. Mungkin karena gua sudah legowo untuk menerima bahwa oke, di masa pandemi ini Tuhan malah kasih jalan lain. Lu nggak cuma harus mikirin bahwa lu harus nyari uang buat keluarga lu, tapi lu juga ternyata dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk mempekerjakan orang-orang di sekitaran gua gitu. Ya, tapi yang gua tahu nih guys, Om Wendy ini emang sayang banget sama keluarganya. Sedikit gue dapet ilmu dari percintaan keluarganya Om Wendy ini emang nggak serius Om. Gue ngeliat kayak Om Wendy tuh kalau sama keluarga tuh kayak emang ya udah gitu jalanin bareng bersama dengan penuh kebahagiaan gitu. Bukan pencitraan ya? Bukan pencitraan, emang serius Om. Sampai kayak kadang kalau gue nih Om pribadi ngeliat di TV orang-orang pada kisruh gitu sama keluarganya, tapi Om Wendy ini dia tampil di TV juga, tapi sama keluarganya ya tentram-tentram aja, terus saling cinta dan ini keren banget sih menurut gua. Kayak ini hubungan yang harus gue dapet juga nantinya gitu. Sama pasangan lo. Iya, sama pasangan gua. Dan gua seneng gitu ngeliat hubungannya keluarganya si Om Wendy ini sama mertuanya sama ini, karena gua dulu sempet jadi ibaratnya jadi bagian dari Om Wendy, kayak gue jadi ambasadornya sebenarnya Om Wendy, jadi gue tau lah ibaratnya kayak gue diajak makan sama Om Wendy, terus kayak gue diajak nongkrong bareng, ulang tahun gue juga dikasih kejutan sama Om Wendy kayak gitu. Kayak menurut gue, jadi gue ngeliat sisi kekeluargaannya dia juga tuh parah men. Iya, at the end kan keluarga udah tempat lu kembali gitu. Jadi pada saat lu sakit, pada saat lu bahagia, pada saat apapun sebenarnya keluarga adalah orang-orang yang harus lu prioritaskan gitu. Jadi buat gue sekarang keluarga buat gue adalah motivasi, buat keluarga buat gue adalah
cara gue menjalani hidup dengan baik, bukan makanya mungkin kalau lu lihat gue hampir jarang men-share atau mengupload kehidupan keluarga gue, karena gue ngerasa sekarang banyak yang hanya sekedar pencitraan kalau di media sosial gitu. Sementara gue berpikir bahwa udahlah, gue tidak mau membentuk kebahagiaan keluarga gue atas dasar penilaian dari netizen. Gue pengen ngebentuk kebahagiaan keluarga gue ya seutuhnya gitu, karena ya gue ngejalaninnya ya apa adanya gitu. Mantap emang Om Wendy. Nih Om, lu udah lama nih gak gambar-gambar si faking shit itu? Kenapa nih Om? Ini pertanyaan yang keren. Kenapa gue? Kayak waktu itu sering banget Sering banget Brak. Dan sebenarnya karena terlalu sibuk gitu ngurusin YouTube, enggak. Sebenarnya gue dulu bahkan berpikir sering banget sampai Om waktu itu hampir sama anak-anak sih yang pada cerita, si temen gue banget nih si Herspon asik. Iya sih, Erlambang. Sampai masuk 86 lu gara-gara gambar-gambar ini nih dalam. Iya bener. Hampir ketangkep di sampai sesering itu sampai sampai ke ini 86 gitu-gitu sampai digerebek 86. Sampai digerebek 86. Kenapa sekarang udah jarang? Nah, kalau lu tanya kenapa gua sekarang jarang, ini sebenarnya berat juga buat gua. Maksudnya kondisi pandemi ini mau nggak mau ngefek ke gua. Terutama di kegiatan gua untuk ngegambar. Karena pada saat sebelum pandemi, gambar itu udah jadi salah satu itinerary gua ketika gua traveling sama keluarga gua. Ya, waktu itu kita berangkat ke Bali pun barengan. Waktu itu gue belum kenal dunia gambar tuh, belum kenal graffiti. Kalau setelah gue kenal dunia graffiti, setelah gue kenal dunia gambar, gue kalau mau kemana-mana pasti bawa kaleng. Kalau nggak gue beli di sana. Paling nggak gue menyisihkan waktu, misalkan 3 hari atau 4 hari, gue 1 hari harus gambar. Nah, begitu pandemi, kayaknya itu menjadi hal yang sulit buat gue, Brak. Kalau orang bilang, udah kan lu gambar tinggal gambar. Tidak semudah itu, brother. Karena apa? Ya, karena maksud gue gini. Kalau lu yang gambar, Brak, oke, orang kenal lu udah jadi selebgram, lu udah terkenal lah ibaratnya gitu. Tapi ruang lingkup lu, skop lu masih kecil. Iya. Ketika lu gambar, orang mungkin akan mondar-mandir, orang akan ngerubung di sekitaran lu, tahu itu lu yang gambar. Oh iya. Pasti akan stay di situ ngelihat lu gambar. Di luar anak-anak gambar sendiri gitu. Nah, kalau gue berdasarkan pengalaman gue selama ini gambar ketika gue di luar kota, gua kayaknya harus mengurungkan atau ya lumayan mendem dulu niatan gue untuk gambar supaya menjaga untuk keamanan. Karena gue takutnya ketika gua gambar di satu tempat itu pasti akan ngumpulin warga. Kayak gue pernah lihat Om Wendy gambar terus dikerubunin warga-warga. Parah itu di Pekalongan. Orang-orang pada nontonin. Parah. Dan itu parah maksud gue. Kalau di zaman sekarang Om kayak ngelakuin itu sama aja kayak Om. Ya gue ngundang massa dong. Gue ngumpulin massa. Dan si corona itu bakal datang di situ. Bakalan datang di situ yang akan berefek ke gua, ya kan. Untungnya gua udah pernah kena ya. Cuma karena justru gua sudah pernah kena COVID ini, jadi gua ngerasa gua makin lebih concern lagi. Kalau ditanya di sini ada space gua sebenarnya gambar, ada 2 tembok yang gua gunakan untuk gambar. Cuma secara psikologis lagi gua bosan. Kita manusia bosan pasti, Brak. Lu gambar di sini lagi. Lu main skate aja pasti cek spot, nggak cuma 1 spot dong. Pasti lu nyari spot. Bete kalau spot itu mulu. Nah, itu dia. Walaupun gambar kita sama, walaupun trik kita sama, tapi kalau spotnya berbeda, pasti bakal beda gitu loh. Landing lu juga beda, gue juga sama misalkan gitu. Proses gambar gue juga pasti akan beda. Kan pada saat gue gambar sebenarnya yang gue senengin itu bukan gambarnya, nongkrongnya sama teman-teman. Nah, cuma ketika udah dikerubutin sama masa, emak-emak terutama, gue angkat tangan tuh. Nah, kalau gue lakuin itu di masa pandemi, foto lah, ada yang gila ya. Nolak lu mama, nggak mungkin. Motor metik aja bisa diatur apa dia, apalagi manusia maksud gue. Jadi gue ngejaga itu banget, Brak. Gue berusaha tetap bagaimana caranya si passion ini tetap ada, tapi ya memang mau nggak mau gue harus tahan itu dulu sampai kondisinya memang kondusif. Karena gue jujur gue kangen untuk gambar di jalan, gue kangen untuk ngumpul sama teman-teman, gue kangen untuk bagaimana bersenang-senang, nongkrong, ngobrol. Gambarnya paling cuma sejam 2 jam, Brak. Nongkrongnya pasti lama. Sama kayak lu main skate kan? Iya. Main lu bentar, sisanya nongkrong sampai malam sampai pagi. Itu yang gue cari. Tapi kalau misalkan sekarang
Gua gambar nggak mungkin, bukannya gue songong. Iya. Ya karena kan gue emang terkenal, sorry ya, ya sorry ya. Gitu. Kalau gue memposisikan diri gue santai-santai aja, ya gue sama aja kayak mengenyampingkan kondisi yang ada. Iya, gitu. iya. Belum lagi ntar kalau misalnya Om bawa virus atau apa gitu Nah, kan, iya. keluarga kan. Keluarga yang harus gue jaga gitu. Dan gue takutnya malah sebenarnya sih oke gue bisa jaga diri Brak. Iya. Cuma kan kasarnya gini, orang ngerubung. Ternyata satu orang ini bawa virus. Nah, dempet-dempetan dah tuh. Oi, moto, bla bla bla. Kan kita nggak pernah tahu Iya, juga. iya, Ada daerah-daerah yang orang-orang itu masih nggak concern tentang masalah itu. Ada ngerasa bahwa udahlah santai nggak pakai masker. Udahlah santai nggak usah jaga jarak gitu. Iya. Nggak mungkin Brak. Kita udah ngejaga tapi mereka yang iya. Ngerangsek masuk udah. Kalau anak kecil gue masih bisa tahan, Iya. ABG gue masih santai. Mak gue nyerah. Susah. Karena Sen dari kanan belok ke kiri ya. nah itu. kadang-kadang mungkin toa musola juga direbut sama dia. Woi ada Wendy Cagur sini. Kumpul tuh semua tuh satu komplek. Karena gue pernah ngerasain hal itu. Jadi itu alasannya Om Wendy untuk kayak stop dulu menggambar di luar Yes. di street ya, di spot-spot di Yes. street sana. Betul. Nah kemarin gue liat Om Wendy sempet gambar di mana gitu sama Hair sama Di sini? Ian Nosen di sini. Yes, Itu di project sini. apa tuh Om? Gak project sebenarnya. Gue kebetulan memang Emang karena menuangkan kekangenannya Om kekangenan Wendy aja. karena waktu itu akhirnya Om Wendy di ruangan sendiri aja gitu. di ya? ruangan sendiri aja. Jadi Dibanding isolasi mandiri dibanding di spot gitu kan. di spot. Teman-teman yang lain sih mereka masih Jalan ya. masih jalan gitu. Iri gue Brak. Maksud gue pengen anjrit gue ngeliat kemarin Indograph Day misalkan gitu. Wah pada gambar di jalan. Tapi kan pakai balik sepeda. lagi Om, Gua kalau nggak bisa. ibaratnya kalau mereka ya mungkin masih anak muda dan ibaratnya pisah sama keluarga atau mereka ngekos. Kalau Om Wendy kan ibaratnya harus syuting, harus ketemu anak. Dan harus terutama beban gue terbesar adalah mau gue ngomong gue as a fucking shit pun orang melihat figur gue adalah Wendy Cagur. ini. Iya, iya, iya. Gue mau tutup masker selama gue gambar orang pasti ngenalin kok. Iya, iya. Jadi maksud gue ya kalau teman-teman yang lain ya privilege mereka adalah ya udah mereka gambar ya udah santai paling 1-2 orang. Kalau gue nggak mungkin gitu. Nah kalau kemarin gue gambar sebenarnya nggak ada proyekan apa-apa. Pas gue gambar gue WhatsAppan sama Hersven pada saat itu terus ternyata pengen gambar aja. ya Bang Riyandi sama Bang Ian Nosen yang kebetulan lagi di Jakarta karena mereka ada project bareng justru mereka bertiga. Ya udah mereka datang ke sini silaturahmi juga karena gue udah lama banget nggak ketemu mereka juga. Akhirnya udahlah gambar bareng di sini. Dulu kan waktu pas Way itu sering banget ya gambar-gambar gitu kan si Hers. Iya, karena Hers kan dulu sempat kerja bareng sama gue as a designer di Way sama iya, Dimos iya, sempat gitu loh. Nah, terus kita juga sempat beberapa kali ngadain event. Gue video klip single gue kedua waktu itu Herspan juga yang gambar waktu video klipnya di Singapura sama teman gue juga Pat Mons yang writer di Singapura gitu. Jadi Saya lihat tuh. seru aja sih maksud gue kalau ya lagi pengen gambar ya Iya, gambar karena lah. Om udah lama ibaratnya nggak gambar bareng dan Om juga nahan diri buat gambar di spot. Akhirnya Om ngajak lah tuh mereka Ngajak ke untuk sini. gambar bareng ya. Betul sebenarnya. Menuangkan kekangenan. Bener, orang kemarin pas gue covid, gue sempet pikir gini, anjrit, ya habis covid, gue ada kolam renang. Alhamdulillah gue ada rezeki, gue ada kolam renang. Itu ada tembok-tembok tuh Brak tuh di samping Dikira kolam udah renang. gambar aja Gambar semua gitu, ya. udah gambar nih enak nih kayak ngundang teman-teman segala macam gitu. Cuma nggak mungkin di kondisi covid kayak gini karena maksud gue kan harus khawatir dengan kondisi yang ada, bukan berarti jadi kayak stereotip bahwa judgmental, wah lu covid ya, enggak juga. Cuma kan ada baiknya kita menjaga, lu juga menjaga. Iya. Saling menjaga. Saling aja menjaga aja. Ya walaupun gua di sini gua mau ngasih tahu covid itu bukan aib ya. Itu penyakit namanya. Ya. Penyakit. Lu cari di kamus sama di Google juga namanya penyakit, bukan aib. Bukan aib. Kalau sekarang orang kena COVID mikirnya aib aja. Sampai ada orang kayak kena COVID lebih milih diem-diem. Diem. Dikarenakan ya itu orang kena penyakit malah dijauhin lah, di apa? Maksudnya kayak diceng-cengin lah. Iya, gitu kan. bener. Itu kan ngerusak banget. Bener. Kalau diceng-cengin mah kayak kemarin gua habis positif juga gua syuting di stasiun televisi gitu kan bisa gitu. Masih ada yang ceng-cengin gitu. Positif. Jangan deket. Gue bilang anjrit, gue bilang bangke, gue bilang udahlah. Cuma maksud gue ya balik lagi lah. Kalau konteksnya itu sih edukasi emang harus berjalan bahwa ini kita sedang masanya seperti ini ya sudah terima aja apapun kondisinya. Gitu berat. Yoi.
Nah guys, sebenarnya nih Om Wendy skater juga. Dulu waktu pas gua jadi brand ambassadornya brandnya Om Wendy, main skate juga dia. Cuma nggak tahu kenapa nih. Apa karena sibuk banget kali yang ngurusin YouTube si Om Wendy ini jarang main skate lagi. Gue bingung nih. Kenapa tuh Om? Nggak apa-apa sih, cuma kalau mungkin kan nih lagi COVID nih Om. Maksudnya kalau main kan olahraga tuh menjaga imunitas. Iya, imunitas kita kan biar lebih kuat lah itu. Sebenarnya gue udah stop main skate itu. Karena apa tuh Om? Stop. Karena takut tuh gimana tuh? Kan udah tahu juga anjing. Nggak mungkin gue buka di sini dong, Brak, anjing. Nggak mungkin gue buka di sini. Cuma intinya sih sebenarnya ya at the end, ya itulah. Gue buka simpelnya gini lah. Simpelnya gue sebagai seorang public figure itu orang melihat seneng, tapi orang nggak tahu sulitnya menjadi seorang gue. Simpelnya ketika gue main skate, nggak semua orang seneng gue main skate, Brak. Karena orang berpikir bahwa lu anjing pelawak ngapain main skate, artis ngapain main skate. Padahal yang orang nggak tahu adalah gue mencintai skate dari gue remaja, dari gue sekolah, gue kuliah, gue beli majalah skate, gue waktu itu kumpulin uang gue hasil dari kerja gue bikin spanduk pada saat gue kuliah, gue kumpulin dikit-dikit. Barang yang gue beli adalah skate yang udah jadi gitu bekas teman gue, walaupun size di bawah gue gitu, karena gue begitu pengennya punya skate. Teman gue ngejual saking itu. Pengennya tuh ya. Saking pengennya, Brak. Saking pengennya menurut nggak tahu apa ya, kayak gue ngelihat majalah surfing, gue ngelihat majalah skate, gue beli tracer whatever, dan zaman-zaman dulu adalah gue cuma bisa menilai itu gitu, cuma bisa melihat itu. Nah makanya ketika gue mulai main skate segala macam, pada akhirnya mungkin gue kalah dengan omongan-omongan yang deterjen yang ngerasa bahwa who the hell are you yang main skate gitu. Padahal gue berpikir anjrit, gue main skate gue jatuh sendiri, sakit sendiri. Kadang gini Om, kadang orang-orang itu suka nggak pernah merhatiin isi dalam kita, yang mereka tahu, oh Wendy Cagur nih pelawak, ngapain sih main skate. Padahal dia nggak tahu kita dulu pernah seneng sama skate, pernah ikut nongkrong sama anak skate. Ibaratnya ya nggak langsung bisa dibilang kayak lu ngapain sih main skate gini-gini, walaupun kita udah di masa sekarang main skate lagi gitu kan. Skate itu olahraga kali. Bener. Gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita mau coba lagi kapanpun kita mau, walaupun kita lagi SMA kita suka nih, terus kita coba pas lagi tua. Ya nggak ada salahnya. Ya nggak ada salahnya. Nah terlebih lagi pada saat kemarin main skate, gue sempat mikir gini, gue nggak mau ngelawan kehendak Tuhan, Brak. Maksud gue gini, oke. Gue dari tahun 2001, let's say umur gue berarti sekitar 22 tahun. Gue udah ada rezeki, Brak. Udah ada rezeki, gue beli papan skate mah bisa lah. Bisa main. Cuma gue dikasih kesempatannya ketika gue berumur 36 tahun, gue baru main skate. Gue nggak bisa lawan kehendak Tuhan dong. Kalau jalannya emang harus umur 36, ya udah umur 36. Tapi gue enjoy sebenarnya pada saat main skate itu, karena maksud gue di satu sisi sama seperti graffiti, gue enjoy ketemu teman-teman baru. Gue sebenarnya tuh tipikal anak yang demen nongkrong, Pak. Itu yang gue nggak mau hilangin. Makanya style gue pun ya udah santai. Gue kemana-mana lebih milih, ke mall pun gue lebih milih celana kargo, sepatu kets biasa, kaos, that's it gitu maksud gue. Dan masih kolot banget yang sore itu sih. Kadang-kadang gue kalau orang-orang sekelas gue mungkin udah pakai brand kendi lah, udah pakai brand Kremes lah, udah pakai brand Balenong lah. Nah gua nggak nyaman dengan itu. Gue nyaman dengan style gua kayak gini gitu. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung kan orang sudah bisa menilai itu merepresentasikan apa yang gue lakukan pada saat gue main skate dan segala macam. Karena gue udah nggak takut kotor, gue nggak takut jatuh. Ya gue berapa kali gue main di tempat tuh di Tuailo. Kita skate bareng, terus akhirnya ketika gue memutuskan untuk kalah dari deterjen ini, ya sudah, ketika anak gue mau belajar, ya akhirnya gue kejebrak sebagai coachnya mereka gitu. Berapa kali doang ya. Habis itu Mudi Papannya juga masih ketinggalan. Papan masih ada di Tuailo lah, di tempatnya jebrak. Cuma sekarang belum mulai lagi gitu. Cuma ya balik lagi, kalau gue sih gue senang melakukan apapun, Brak. Bahkan mungkin banyak orang juga yang nggak tahu gue pernah ikut kejurnas downhill.
ke Jurnas men, ngapain kayak orang tolol gitu kan. Tapi sama gue di sepeda masih diterima, masih yang mereka apresiasinya bukan, ya anjing ngapain nih artis, enggak. Mereka sangat membuka tangannya lebar-lebar gitu, weh Mas Wendy keren. Nah ketika gue main skate sama gue rejectionnya lumayan kuat nih, bodohnya gue kalah. Nah kalau di graffiti mungkin juga banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran gue gitu, tapi masih lebih banyak orang yang menerima gue dengan tangan terbuka, dan gue ngerasa bahwa selama gue baik sama mereka, gue merasa efek positifnya ketika gue gambar adalah gue di tiap daerah sekarang udah punya keluarga baru. Jadi ketika gue ke Jogja, udah ada orang yang akan menghampiri gue dan akan membuka rumah mereka untuk gue gitu. Gue ke Bali udah pasti, bang gambar. Jadi itu udah ada, seperti tadi gue bilang, itinerary-nya tuh udah jelas. Iya, kayak anak-anak skate kalau misalnya ke Bandung, ayo cek spot bareng yes, gitu. Kayak gitu Brak. Itu yang gue cari Brak. Gue nggak nyari jago orang, gue cuma apa sih, gue mau kita menuangkan apa yang kita mau aja. Iya. Gak ada salahnya juga. Gak ada salahnya, orang seneng kan. Iya. Kan sih sebenarnya ngerugiin orang lain juga. Nah, itu dia Brak. Tembok siapa gitu. Kalau kita ngomongin tembok siapa? Iya, skate. Gue jatuh, kaki gue luka misalkan. Luka sendiri. Beli sendiri. Dan ketika gue luka, gue juga nggak minta dianterin ke rumah sakit sama lu kan. Enggak kan. Iya mungkin gini kali Om ya, orang-orang yang berpikiran kayak gitu tuh orang-orang yang buntu sih menurut gua. Karena apa? Ibaratnya lu udah jadi artisnya Om ya, terus lu mau ngelakuin apa yang lu mau lakuin, padahal sama kayak orang normal. Iya nggak sih? Sama kayak orang normal. Gua mau main skate, gua mau olahraga nih. Tapi kenapa mereka menilai ketika artis yang melakukan itu kenapa salah? Iya, kenapa salah gitu? Nah makanya gua kasih tahu lo deterjennya. Jangan salahin public figure. Jangan salahin public figure ketika mereka akhirnya memutuskan untuk narkoba. Iya. Ya iya dong. Lu misalkan gue mau jadi skater. Mau dibolehin? Gak boleh, udah. Gue mau main BMX. Tapi hak apa sih mereka larang-larang lu main skate ya, apa gimana? Salahnya gue kalah itu doang sih sebenarnya. Cuma maksud gue gini. Bener tadi Jebrak bilang, kita nih public figure itu cuma cap lo dari masyarakat. Iya. Kita manusia biasa. Kayak yang ngomong-ngomongnya sama. Dia ibaratnya skater nih Om. Dia skater banget nih. Tiba-tiba dia berenang. Ih ngapain lu berenang, lu kan skater. Kan gak ada salahnya. Gak ada salahnya dong, bener. Belanja di mall misalkan segala macam. Enggak boleh, skater gak boleh belanja di mall. Ya gak bisa dong. Gak bisa. Itu aku. Cuma ya balik lagi kalau gue sih berpikirnya bahwa ya itu tadi ya gue mungkin hampir sama kayak lu Brak. Gue orangnya lebih memilih untuk menghindari konflik daripada gue masuk ke dalam konflik itu. Jadi gue memang ya udahlah easy going aja dalam hidup gitu. Jadi gue ngejalanin apa yang gue suka. Gue sekarang masih yang masih gue jalanin itu, gue masih gambar, gue masih sepedaan, gue bike to work. Orang yang nggak tahu adalah gue sepedaan tiap hari dari rumah ke lokasi. Dan gue melakukan itu karena gue seneng, karena gue suka gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada paksaan atau gimana nggak ada ya? dan pasti bakalan dapat teman baru sendiri gitu. Nggak ada salahnya. Nah kapan nih Om main skate bareng lagi Om? Tipis-tipis aja kita. Iya tipis-tipis gitu. Panting-panting. Sun kangen sumpah gue. Bagus juga Om Twilo nih Om. Iya gue tahu, gue cuma bisa lihat di Instagram. Jujur gue tuh berapa waktu yang lalu gitu, gue bilang anjrit kangen nih gue gampret gitu loh. Ya udah mau nyari keringet doang gitu. Udah berapa kali keringet aja. Yoi seru sih. Ntar kita main nongkrongnya yang asik sih sebenarnya. Ya itu mahnya cuma sampingan apa sih, nggak penting lah. Nongkrong yang penting Brak. Iya nongkrongnya lebih dapat ilmu di situ kayaknya. Betul, karena silaturahmi itu adalah obat paling utama buat sehat. Dengerin tuh. Bener, jadi ketika lu main skate, ketika lu gambar, kenapa serunya bersama-sama? Karena setelah skate-nya udah selesai, kita ngobrolnya lama. Nah itu, ketika kita silaturahmi, kita ngobrol kayak gini, otot-otot yang ada di muka, ini bergerak. Ketika ini bergerak, ini ternyata berefek ke tubuh kita secara keseluruhan. Nah itu bukan gua asal ngomong, ada pakar yang bilang bahwa kenapa itu dibilang silaturahmi itu penting. Citizen ya, bukan netizen. Kalau netizen kita by gadget. Iya. Tapi kalau kita citizen artinya kita bertemu. Nah, ketika kita bertemu, tangan gua gerak, body language ada, muka lu bergerak,
ada kata-kata yang keluar. Nggak mungkin dong lo diam. Ada ketawa yang lebar. Ya? Ada ketawa yang lebar. Kenapa? Lo pasti pernah dengar ada yang namanya senam muka. Iya. Bercanda nggak bercanda itu works buat hidup. Itu bagus buat hidup. Kenapa orang butuh ketawa? Karena ketawa ketarik. Ya dong, orang teater kenapa latihannya sebelum mulai latihan mereka pasti akan ada dulu yang namanya mereka a i u e o, sama seperti penyanyi. Naik lagi, makin kebuka. Iya. Nah, nggak beda jauh sama silaturahmi. Nah, karena basicnya gue adalah anak silaturahmi, kenapa gue senang mencoba sesuatu itu bukan karena mau ikut-ikutan, enggak. Yang gue mau cari adalah tongkrongannya. Gue misalkan bodo amat ah, misalkan sekarang gue hip hop misalkan gitu. Selain itu media gue berkarya di media yang berbeda, nah kan gue ketemu orang-orang beda nih. Walaupun ada irisannya, bisa aja misalkan ada anak hip hop yang main skate juga ada gitu, tapi kan secara overallnya kan berbeda dong. Anak skate beda, jadi dan ini yang sering kali gue ungkapin adalah kenapa gue seneng mencoba hal baru di luar hal-hal yang biasa menurut gue. Karena ketika misalkan gue kenal sama anak skate, gue kenal sama anak sepeda, gue kenal sama anak hip hop, gue kenal sama anak gambar. Suatu saat nanti, semoga Allah kasih umur panjang sama gue, tapi ketika nanti suatu saat Allah memanggil gue berdoanya, berharapnya orang-orang yang mengantarkan gue ke rumah terakhir gue, orang-orang yang di zaman lu nongkrong ya, di hip hop, di skate. Jadi bukan itu sosokan. Sama sih Om, kayak gue juga, gue nongkrong selalu banyak yang gue tongkrongin orang-orang. Gue juga pengennya gitu. Iya, karena maksud gue nggak cuma, gue nggak mau hidup gue cuma berlaku cuma segini doang gitu. Gue pengen gini, dan ketika gue sama orang-orang itu pun pengen spread hal yang baik supaya mereka juga mengingat hal yang baik sama gue. Jadi ketika ya itu tadi yang gue bilang itu, ada nggak usah kita ngomongin amit-amit lah ya, kita panjang umur semuanya. Gak usah kita ngomongin kita meninggal dunia. Kita sakit aja, banyak yang concern. Gak cuma yang teman-teman public figure gue dalam tanda kutip gitu ya. Oh, jebrak WhatsApp. Oh, Bang Upi Tuan 13 nanyain kondisi gue. Oh, Kang Iwan nanyain gue. Oh, si Hersven segala macem tahu kondisi gue. Itu tuh buat gue penting. Keberadaan orang-orang seperti itu penting buat hidup gue, dan makanya gue juga harus membuat mereka merasakan gue tuh penting juga buat mereka, supaya mereka juga sama-sama. Makanya gue, sorry to say, kita baru kenal pun segala macem, kayak waktu itu kita baru kenal, and then gue support lo, and then kayak jebrak ulang tahun nih, yuk kita kasih surprise segala macem. Karena menurut gue itu bukan karena Brak, gue udah baik sama lo ya, lo harus baik sama gue. Enggak. Ini kita menjaga silaturahmi aja ya, Om ya. Kita kan harus menancapkan kesan baik, bukan pencitraan ya. Udah, tampil baik apa adanya segala macam. Orang akan mengingat itu, Brak. Buktinya lu mengingat itu kan. Artinya ingat dong. Nah, artinya kan itu berkesan dong buat lo. Ketika lu berbuat baik sama gue pun, gue pasti akan mengingat itu. Mau sampai kapanpun, gue pasti akan ingat itu. Cukup dengan itu, cukup dengan satu kebaikan yang lu pernah lakuin ke gue akan mengingat itu. Dan ketika lu sakit, jebrak nih dulu pernah baik sama gue, pernah gini-gini. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Itu satu orang loh, Brak. 30 orang aja. Ternyata salah satu di antara 30 orang itu didengar doanya. Sembuh loh. Tapi kalau misalkan ternyata 5 orang nih. 5 orang ngebenci lo. Tapi 5-5-nya doain lo sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selesai lo. Sakit lo langsung. Karena 5 orang, men. 5 orang. Karena doa orang yang terjolimi kan katanya dikabulkan. Makanya maksud gue ngejalanin hidup so far sih, gue bahagia dengan apapun yang gue terima sekarang. Gue cukup, gue ngerasa udah cukup aja gitu. Iya, seperti orang normal aja. Biasa aja gitu. Public figure cuma, sorry to say, cuma stempel yang dikasih sama masyarakat gitu. Gue sih pengennya jadi diri gue sendiri, karena nggak enak juga jadi public figure, kemana-mana nggak bisa, Brak. Iya. Repot ya, Om ya? Repot lah. Repot, lo mau liburan, kecuali lo keluar negeri aman, nggak ada yang kenal gitu kan. Gue di Korea gue diusir sama satpam.
karena gue cuma ganti baterai handphone, gue ngedeprok aja, gue pikir ITC kan. Deprok aja, diusir gue. Dalam hati gue kan, lu nggak tahu gue artis. Ya nggak tahu deh orang Korea, gue bilang gitu kan. Kalau di sini susah kita gitu. Cuma maksud gue kita mau masuk ke gang ya, keinginan kita mau masuk ke gang nih kan. Tapi karena kita public figure ya kan. Nggak bisa men. Dijegat emak. Dijegat mama. Nah itulah obrolan saya sama Wendy Teguh. Bukan dong. Wendy Cagur. Ini Mario. Oh iya. Mario Lawalata. Aduh. Ya mungkin segitu aja Om yang siap, bisa Brak. kita obrolin. Amin, ya. amin. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih Om. Oke, ini yang gue suka nih. Gua bacain semua nih. Jawab cepet aja satu-satu. Ada yang bahasa Inggris lagi. Nggak apa-apa. Bang, Ibu Ayu hamilnya sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan, jalan 5 bulan. 4 bulan guys. Yes. Awal mulanya lu main graffiti waktu umur berapa atau emang udah ada bakat keturunan? Basicnya karena gue pernah kuliah di seni rupa IKIP Jakarta. Terus kalau ditanya berapa mulainya tahun berapa, itu sekitar 3-4 tahun yang lalu gue belajar untuk graffiti. Sementara kalau mural sih gue udah dari pas kuliah gue udah ngelakuin itu. Dan basically sebenarnya nama gue Wendy pun karena ya itu tadi, ternyata nama Wendy itu dari nama temen nyokap yang diambil dikasih ke gue. Akhirnya nyokap punya temen namanya Wendy. Ketika gue lahir gue dikasih nama Wendy. Ternyata Wendy yang temennya nyokap itu seneng gambar, orangnya kayak gue, penampilannya dan segala macem. Akhirnya mungkin ya itu, kan nama adalah doa kan, berharapnya sama. Jadi ada 2 ada tuh. Yes. Artis favorit di Indo atau di luar? Apa nih? Graffiti? Atau apa? Graffiti di luar banyak banget sih. Banyak banget ya di luar ya. Banyak banget lah ada. Kalau di Indo mah kita teman kita sendiri aja. Teman kita sendiri, udah gue juga nggak bisa nyebutin. Banyak kalau di Indo mah banyak lah. Kalau di luar gue berani nyebutin, kalau di Indo gue nggak berani nyebutin. Takutnya nggak enak satu sama lain. Kalau di luar negeri banyak, ada Softless, ada Helio Bright, terus ada Smunova, ada Rasko, banyak lah. Banyak. Kalau di Indonesia juga banyak lah, banyak lah. Gue nggak bisa sebutin kalau di Indonesia. Nih Bang, ada rencana bikin grup lawak baru? Nggak ada sih, gue rencananya bikin grup Marawis malah. Yang lama aja belum balik lagi ya Om ya? Nggak akan balik anjing. Nggak akan balik. Ya udah jalanin apa yang ada aja. Bang Wen, di setiap lagu lo kenapa genrenya hip hop? Karena gue suka hip hop. Ya karena genrenya emang hip hop. Iya, karena gue suka. Gue nih genre musik gue apa? Musik-musik santai, gue gerowokan, hip hop. Kalau gue lebih ke ya udah anak punk nih, gue suka nih anak punk karena ketukan drumnya dan nada-nada lagunya. Nah kalau Om Wendy ya hip hop. Iya, karena gue dari dulu seneng hip hop. And then kalau hip hop tuh menurut gue, karena gue nggak bisa nyanyi, suara gue jelek gitu. Bukan berarti anak hip hop nggak bisa nyanyi ya. Cuma gue ya ketika mungkin kalau hip hop tuh gue nge-rap tuh ya gue bisa bikin lirik sendiri di situ gitu. Jadi gue bisa menyampaikan apa yang gue pengen sampaikan gitu. Tuh alasannya guys. Ini bahasa Inggris nih Om. Nggak ada satu lagi nih bahasa Indonesia. Pengalaman lo selama ngebom di tempat umum apa Bang? Banyak banget pasti. Banyak. Ya itu salah satunya. Dimintain foto warga. Digerebek 86. Terus gue di Tegal juga sama. Disamperin polisi, disamperin Satpol PP. Yang ujung-ujungnya gue pikir gue akan dibawa. Ternyata cuma minta foto doang. Misalkan kayak gitu. Terus dikerubutin mama. Bener-bener dikerubutin kayak tawon, gue di tengah, ini emak-emak ngelingkar gini, sampai teman-teman gue yang gambar, dia lagi gambar sampai ke kedorong-dorong gitu bro sama mama gitu kan, komplain dong, bu pelan-pelan bu, gambar apa ngantri? Nah makanya bro itu sih, kalau di jalan sih, gue pernah juga ngerasain gambar di salah satu spot di Jogja, which is itu katanya sih spot yang gokil lah gitu di tengah jalan di Jogja orang banyak banget spotnya. Betul, dan itu gede banget. Gue gambarnya malam, tiba-tiba mobil polisi lewat tuh. Wah itu gue deg-degannya luar biasa. Padahal ya gue diajak sama salah satu dedengkot di sana, Mas Muk gitu kan, sama Mas Setsu kartun. Cuma gue merasa sih ya seru sih. Makanya di Jaguar, kenapa kemarin waktu gue Jaguar itu gue sengaja gue nggak ngelepas masker gue, karena gue pengen
pada saat gue di situ gue lagi tidak menjadi Wendy Cagur, gue menjadi faking shit. Karena kalau gue buka masker gue pasti treatmentnya akan berbeda. Pasti akan yang santai. Gue pengen ngerasain deg-degannya. Oke guys, jadi itu aja obrolan gue berdua Om Wendy Cagur untuk vlog Insight. Jadi gimana Om? Ya gue sih tutupnya gimana nih Om? tutupnya ya gue cuma titip pesan aja, semoga gue juga bisa jadi bagian dari keluarga Insight. Peace out. Amin. Thank you, Rap.